Pernahkah engkau merasa seakan seluruh dunia sedang bergerak, tapi hanya kau yang diam di tempat? Semua orang tampak punya arah. Teman-temanmu melaju. Tetangga-tetanggamu berbahagia. Sementara engkau terdiam, menatap langit malam yang sama, tapi rasanya tak ada satupun pintu yang terbuka. Engkau bertanya dalam hati, apakah Allah marah padaku? Apakah rizkiku sudah tertutup? Kenapa setiap usaha seolah berakhir di dinding yang sama? Dan disitulah rahasia besar itu dimulai. Sebab seringkali Allah tidak sedang menjauhkanmu dari rizki, tetapi sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau minta. Akan datang masa di mana hidupmu terasa sepi tanpa sebab. Orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Pekerjaan yang dulu menghidupi mulai kehilangan arah. Usaha yang dulu lancar tiba-tiba macet tanpa penjelasan logis. Kau mulai kehilangan selera terhadap dunia, bukan karena kau lelah, tapi karena hatimu sedang diatur ulang. Allah sedang mencabut satu persatu hal yang kau sandarkan, agar nanti ketika nikmat besar itu benar-benar turun, kau tidak lagi lupa kepada siapa segalanya berasal. Sebab jika tanganmu masih menggenggam dunia lama, bagaimana Allah akan menaruh dunia baru ke dalam genggamanmu? Kekosongan itu bukan hukuman, itu adalah pembersihan tempat. Tempat yang dulu penuh dengan keluh, keinginan dan perhitungan manusiawi, sekarang sedang dikosongkan agar siap diisi oleh sesuatu yang lebih suci. Kepercayaan total pada takdir Allah. Pernahkah engkau mengalami hari-hari di mana doa terasa tak didengar? Kau sujud, tapi dada tetap sesak. Kau berzikir, tapi air mata tak mau jatuh. Kau berusaha, tapi hasilnya tetap sama, seolah langit membisu. Padahal, di balik kesunyian itu, langit sedang sibuk bekerja. Para malaikat mencatat, waktu sedang disusun, dan takdir sedang digeser sedikit demi sedikit ke arahmu. Tapi kau tak bisa melihatnya, karena rahmat terbesar sering datang dalam bentuk diam. Allah sedang mendidik hatimu untuk percaya tanpa bukti, untuk tetap berdoa, bahkan ketika doa itu terasa melayang ke langit tanpa gema. Dan siapa yang mampu bertahan dalam fase sunyi ini, ia akan melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Pintu-pintu yang dulu terkunci, tiba-tiba terbuka. Bukan karena kunci baru, tapi karena waktunya sudah tiba. Di tengah kesunyian itu, kau mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran halus di dalam dada. Sebuah dorongan lembut yang membuatmu ingin berubah. Bukan karena bosan, tapi karena kau tahu sesuatu sedang memanggil. Kau tak lagi nyaman di tempat yang dulu terasa aman. Lingkungan lama mulai terasa asing. Pekerjaan lama mulai terasa sempit. Kau mulai gelisah tanpa tahu mengapa. Itulah tanda pertama dari fase perubahan. Ketika Allah hendak memindahkanmu dari cukup menuju berlimpah, Ia akan mencabut rasa nyaman dari tempat lamamu. Ia tak akan membiarkanmu tenang di posisi yang seharusnya kau tinggalkan. Karena seringkali, jalan menuju rezeki besar dimulai dengan perasaan kehilangan arah. Lalu satu demi satu, kau mulai bertemu dengan orang-orang yang mengubah cara pandangmu. Mereka datang tanpa rencana, mengucapkan kalimat-kalimat yang menampar lembut jiwamu. Ada yang hanya lewat sebentar, tapi cukup untuk membuatmu terjaga dari tidur panjang. Itulah cara Allah menuntunmu tanpa kau sadari. Ia mengirimkan manusia sebagai pesan tanpa amplop. Tanda-tanda yang membuatmu berpikir ulang
bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak kau punya, tetapi seberapa dalam kau mengenal Zat yang memberi. Setiap kata, setiap pertemuan, setiap kegagalan adalah kepingan kecil dari puzzle besar bernama hikmah. Dan semua itu diarahkan ke satu tujuan, membentuk jiwamu agar siap menanggung kelimpahan. Aneh memang, karena di saat keadaan terasa tenang, itulah sebenarnya badai terbesar sedang didekatkan. Ketika hatimu tak lagi berisik, ketika egomu mulai patah, ketika kau berhenti menghitung hasil dan mulai menghitung doa, saat itulah langit bersiap untuk menurunkan nikmat. Allah tidak ingin kau sekedar kaya. Ia ingin kau menjadi kaya yang sadar. Kaya yang tahu bahwa uang hanyalah alat, bukan pusat kehidupan. Maka ia bersihkan niatmu terlebih dahulu. Ia rapikan jalur rezekimu. Ia hancurkan kesombongan kecil yang masih bersembunyi di sudut hatimu. Agar saat rezeki besar itu datang, kau tidak tenggelam di dalamnya, tetapi naik ke atasnya dengan rasa syukur. Dalam proses panjang itu, sesuatu berubah dalam caramu berdoa. Jika dulu doa-doamu penuh angka dan keinginan, kini ia menjadi sederhana. Bukan lagi, "Ya Allah, beri aku sekian," tapi, "Ya Allah, berkahi yang kau titipkan." Bukan lagi, "Ya Allah, cepat turunkan rezeki," tapi, "Ya Allah, jadikan aku siap saat rezeki itu datang." Dan disitulah kebijaksanaan sejati lahir. Karena doa sejati bukan lagi permintaan, melainkan penyerahan. Allah lebih tahu kapan waktu terbaik, karena Ia melihat masa depan yang tak bisa kau lihat. Ia tahu kapan kau kuat dan kapan kau belum siap. Maka jangan takut saat doa belum dijawab, karena mungkin Allah sedang menunggu hatimu menjadi lapang sebelum Ia menurunkan nikmat besar yang bisa membuatmu lupa. Dan benar, di saat kau berhenti memaksa, dunia justru datang mencarimu. Pintu-pintu yang dulu tertutup pelan-pelan terbuka. Peluang yang dulu tak terlihat tiba-tiba hadir tanpa kau kejar. Orang-orang mulai menawarkan hal-hal yang kau butuhkan tanpa kau minta. Semua terjadi bukan karena usaha barumu, tapi karena hatimu sudah berubah. Langit bekerja bukan karena kau berteriak lebih keras, tapi karena kau kini selaras. Kau tak lagi menarik dunia dengan panik, tapi menunggu dengan tenang. Dan rezeki yang datang di saat seperti ini terasa berbeda. Lebih lembut, lebih berkah, lebih menenangkan. Kau sadar, kekayaan sejati ternyata tidak pernah ada di rekening. Ia ada di ketenanganmu saat kehilangan. Ia ada di syukurmu saat menerima sedikit. Ia ada di keberanianmu untuk tetap memberi meski belum punya banyak. Dan ketika kau mencapai titik itu, Allah pun memberi dengan cara yang luar biasa. Rezeki yang datang bukan hanya menambah harta, tapi menambah keberkahan. Bukan hanya memperluas dompetmu, tapi memperluas jiwamu. Kau mulai mengerti mengapa dulu Allah membiarkanmu jatuh. Mengapa dulu Ia membiarkanmu kehilangan. Karena tanpa kekosongan, tak akan pernah ada ruang untuk nikmat sebesar ini. Inilah rahasia yang jarang disadari manusia. Rezeki seringkali datang bukan saat kita mengejarnya mati-matian, tetapi saat kita belajar melepaskannya dengan ikhlas. Saat dunia bukan lagi tujuan, melainkan sarana untuk beribadah. Ketika kau berhenti mengatur cara Allah bekerja dan mulai percaya bahwa Ia tahu waktu yang paling indah, kau akan melihat bagaimana semesta perlahan bergerak, bukan dengan keajaiban besar, tapi dengan keajaiban-keajaiban kecil yang menyusun kisah besar hidupmu. Semuanya seolah kebetulan, padahal itu ketepatan ilahi. Banyak orang salah paham.
Mereka mengira melepaskan berarti berhenti berusaha. Padahal tidak. Melepaskan berarti berhenti mengatur hasil, tapi tetap berjuang dengan penuh tanggung jawab. Engkau tetap bekerja keras, tapi tanpa kecemasan. Engkau tetap menanam, tapi tak lagi menghitung kapan buahnya tumbuh. Engkau tetap berdoa, tapi tak lagi mendikte bagaimana Allah harus menjawabnya. Dan anehnya, justru di titik inilah keajaiban sering terjadi. Karena saat kau tidak lagi mengguncang pintu dengan panik, kau mengetuknya dengan doa yang tenang. Dan pintu yang lama tertutup itu mulai berderit, perlahan tapi pasti. Satu tanda lagi, dan ini yang paling sunyi, kau mulai menikmati waktu subuh. Kau mulai betah dalam diam. Kau mulai rajin bersujud di malam hari tanpa tahu kenapa. Padahal dulu tahajud terasa berat. Sekarang, ia menjadi satu-satunya tempat di mana hatimu merasa tenang. Itulah fase terakhir sebelum nikmat besar turun. Karena Allah sedang mengangkat jiwamu dari gelap ke cahaya. Ia sedang menyucikanmu agar saat kekayaan menghampiri, kau tidak tinggi hati, tapi tunduk. Tidak tamak, tapi dermawan. Tidak sibuk menghitung, tapi sibuk bersyukur. Dan di titik itulah, segalanya mulai bergerak. Pintu yang tak pernah terbuka selama bertahun-tahun, kini terbuka tanpa kau ketuk. Peluang datang tanpa undangan. Orang-orang yang tepat hadir tanpa rencana. Semesta seolah bekerja sama hanya untuk memindahkanmu ke tempat rezekimu tertanam. Kau hanya berdiri dalam takjub, sambil tersenyum pelan dan berkata dalam hati, "Jadi ini maksudnya ya Allah, ini yang kau rencanakan selama aku menangis malam-malaman." Akhirnya kau paham bahwa semua penundaan bukan penolakan, bahwa setiap kehilangan adalah panggilan, bahwa sunyi yang dulu menyakitkan ternyata hanyalah cara Allah menyapa dengan lembut. "Bersiaplah, aku sedang menurunkan sesuatu yang besar untukmu." Kini dunia tak lagi mengguncangmu, karena hatimu telah menemukan pusatnya, bukan di harta, tapi di Tuhan. Dan dari situlah kekayaan sejati mengalir, tenang, lembut, tapi pasti. Bukan karena engkau mengejarnya, melainkan karena engkau sudah siap menerimanya. Rezeki adalah cerminan jiwamu. Jika hatimu penuh syukur, ia datang membawa berkah. Jika hatimu penuh ambisi tanpa arah, ia datang membawa resah. Dan sungguh, Allah tidak akan pernah menunda rezeki kecuali untuk memperindah caranya datang. Maka, bila kini engkau sedang diuji dengan kekosongan, jangan takut. Itu bukan akhir perjalananmu, itu justru awal dari bab baru yang sedang ditulis langit untukmu. Karena sebelum badai rezeki besar turun, Allah akan turunkan dulu ketenangan yang menyiapkan hatimu. Dan bila kau bisa tenang di tengah sunyi itu, bersiaplah, sebab sebentar lagi langit akan membuka pintunya.